Halo teman-teman, apakah suara saya di sini terdengar jelas? Kalau jelas, tolong konfirmasi ke grup WA kita. Gimana? Jelas ya suara saya ya? Oke, jadi emang nanti kalau ingin bertanya, kita lewat WA grup aja ya. Gimana? Jadi kita tetap gunakan Wizik ini, tetapi nanti ketika pertanyaan bisa melalui WA grup aja. Oke, deal. Gimana Bu Amel? Bisa Bu Amel ya? Ya, Mas Farhan belum bisa, maksudnya belum bisa ngechat. Oke, baik. Kita lanjut via Wizik. Nanti pertanyaan akan melalui WA Group. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman, Bapak Ibu atau gimana nih? Ini perasaan mudah-mudah semua ya? Adik-adik, waduh, saya terlalu muda kalau gitu. Baiklah, teman-teman aja ya. Oke, teman-teman di tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan selalu yang alam. Karena kita tahu pada kondisi sekarang adalah sangat banyaknya korban akibat dari COVID-19. Doa terhindar dari musibah ini. Kita mulai pada agenda sekarang adalah agenda pre-course. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin video saya matikan dulu karena takutnya nanti bandwidth di tempat teman-teman akan berat karena ada video. Saya matikan videonya. Oh, sorry. Nah, untuk sesi perkenalan ini saya sendiri, kita di Angkatan 44 ini ada 3 panitia. Yang pertama saya, Roni, sebagai fasilitator. Ada Bu Sari dan sebagai admin, ada Bu Amel sebagai TSO. Yang pasti di antara 3 ini saya yang paling ganteng. Baik, nanti kami selama 1 bulan lebih akan menemani Bapak Ibu atau teman-teman untuk membimbing atau mengarahkan agar tujuan pembelajaran kita tuntas, dapat selesai sampai akhir. Bagi teman-teman yang merasa kesulitan bisa menghubungi kami di WA Group ataupun nanti di forum yang ada di forum Free-Course. Baik. Nah, kenapa BMKG atau Pusdiklat BMKG perlu e-learning? Nah, kenapa ini ada e-learningnya untuk PMG ahli? Ini berawal dari tahun 2017 ketika antrian untuk pegawai BMKG yang mengikuti PMG ahli ini ada 800 pegawai yang belum. Nah, Sestama dalam hal ini
ratus pegawai ini harus di PMG ahlikan, karena ini adalah tuntutan organisasi kita, karena kita tahu bahwa di Undang-Undang MKG setiap PMG yang tidak tersertifikat akan kena denda. Jadi pimpinan kita melakukan terobosan yang saya pikir luar biasa. Dengan kalau dananya banyak sih nggak masalah kita klasikal, tapi dengan dana yang ada, yang minim, bagaimana caranya semua pegawai kita yang fungsional PMG itu bisa ditingkatkan jabatannya menjadi ahli. Jadi terobosan ini kita lakukan, kita Pusdiklat dibebani untuk mendiklatkan atau melatih 800 pegawai ini supaya semuanya ikut PMG ahli. Akhirnya kita buatlah suatu metode full e-learning. Kita buat kurikulumnya bersama dengan Kedeputian Teknis, kita berkolaborasi sehingga terbentuklah PMG ahli e-learning ini. Nah, saya nggak pikirkan ketika tidak ada terobosan ini, sampai kapan 800 pegawai PMKG ini bisa diahlikan, termasuk teman-teman yang termasuk orang-orang yang beruntung. Saya ucapkan selamat karena terpilih, apalagi yang STMKG ya. Tadi nggak semua STMKG yang terpilih, karena tentu kita mengutamakan para pegawai yang lebih senior yang sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi PMG ahli. Tapi kita usahakan nanti akan ada kelas-kelas berikutnya untuk PMG ahli ini. Jadi ini adalah terobosan yang sangat penting menurut saya, karena kita juga punya target setiap pegawai itu memiliki pelatihan 20 jam per tahun per orang. Bayangkan kita punya 50.000 pegawai, 5.000 pegawai, terobosan e-learning akan sulit untuk mencapai hal tersebut. Gimana teman-teman? Masih di copy saya dari, tolong konfirmasinya. Masih ada suaranya yang sejelas ya? Baik. Oke, saya lanjut. Nah, dengan e-learning ini banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah e-learning ini. Dalam pelatihan e-learning ini ada namanya self learning, kita belajar mandiri, ada online project, semua ada online assessment. Jadi ujian nanti kita di pelatihan ini kita akan melakukan ujian komprehensif secara online. Jadi e-learning juga bisa dilakukan untuk assessment secara online. Nah, secara ini juga file-file ataupun bahan ajar modul ini tersimpan rapi di kelas LMS kita. Jadi sewaktu-waktu teman-teman ingin mendownload lagi, itu masih tersedia di kelas LMS kita. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa pre-course? Kenapa ada agenda ini? Kami sadari bahwa tidak semua pernah mengikuti kegiatan e-learning di Pusdiklat, apalagi teman-teman dari STMKG yang baru lulus, yang akan lulus ya, atau yang baru lulus, pasti perlu familiarisasi terhadap penggunaan LMS. Tapi kami percaya bahwa teman-teman pasti sudah memiliki kemampuan atau pengetahuan bagaimana menggunakan LMS. Kami sadar bahwa teman-teman ini adalah teman-teman milenial yang akrab dengan teknologi. Dan kami juga tadi juga akan mengenalkan tujuan diklat ini. Tentunya telah disampaikan oleh Pak Kabid kita, Pak Adi Supandi, ketika di pembukaan diklat, beliau telah menyampaikan apa sih tujuan diklat ini. Nah, jadi di pre-course ini ada konten orientasi dan self introduction. Jadi tolong teman-teman, tadi saya perhatikan di Padlet kita belum semua teman-teman mengisi Padlet kita untuk perkenalan diri, hanya sebagian kecil. Mau isi semuanya, kalau bisa dilengkapi dengan foto zoom, close up.
Jadi kita tahu nanti ini kalau ketemu di daerah atau ketemu di jalan, oh ya ini angkatan 44 nih, alumni angkatan 44. Jadi tolong teman-teman mengisi Padlet yang ada di kelas LMS kita. Nah, ini adalah struktur kurikulum PMG ahli angkatan 44 khusus Inskalrek Jarkom. Karena tentunya untuk kelas MKG beda sama yang Inskalrek Jarkom. Ini ada 6 agenda sebenarnya yang harus Bapak Ibu lewati, teman-teman lewati. Pertama adalah agenda pre-course. Agenda pre-course ini yang sedang kita lalui sekarang. Ini akan berlangsung hingga Sabtu besok, 1 minggu. Jadi dalam pre-course ini Bapak Ibu bebas nanti bertanya penggunaan LMS, bagaimana nanti tugas-tugasnya, pokoknya mengenai secara umum tentang diklat ini. Nah, nanti minggu kedua tanggal 17 hingga tanggal 7 hingga 11 April nanti masuk ke agenda Inskalrek Jarkom. Itu ada 8 mata diklat yang harus dilewati. Ada pengantar ISO, ukuran peralatan MK, konvensional digital. Jadi saya rasa ini sudah familiar sama teman-teman ya. Dalam di sini nanti minggu ketiga ada agenda jaringan komunikasi. Ini ada 2 mata diklat besarnya, ada dasar-dasar jaringan komunikasi dan jaringan komunikasi data MKKUG lanjutan. Nah, ini setiap agenda ini 1 minggu. Minggu keempat nanti masuk tanggal 20-25 April ada agenda database. Juga mata pelatihannya lumayan banyak. Minggu ke-5 ada agenda lebih seru nih, kalau lebih refreshing Bapak Ibu, karena tidak terlalu lebih ke bagaimana time management, bagaimana public speaking. Tentunya perlu ya seorang memiliki kompetensi public speaking yang bagus, karena ketemu dengan stakeholder kita di daerah ataupun di pusat. Ada revolusi mental, lebih ke bagaimana karakter building, menggali potensi. Ini perlu, karena kita sebagai seorang itu terkadang tidak telah memberi revolusi mental yang lebih fokus bagaimana kita membangun karakter kita. Yang terakhir adalah pengembangan profesi. Ini agak apa istilahnya pamungkasnya ya, karena di sini nanti Bapak Ibu akan membuat resume KTI. Oke. Masih mengikuti teman-teman? Masih dengar suaranya? Oke, terima kasih Mas Ali. Oke. Nah, pas di sini siapa yang belum pernah masuk LMS BMKG? Semua sudah masuk LMS ya? Di pusdiklat.bmkg.go.id. Sudah masuk? Sudah ya? Ada tidak yang belum bisa login? Sudah semua login ya? Jadi untuk masuk ke LMS BMKG di pusdiklat.bmkg.go.id, Bapak Ibu menggunakan akun SKP. Tentunya akun SKP-nya. Nah, ketika sudah masuk, Bapak Ibu akan masuk ke halaman depan. Ini adalah loginnya sesuai dengan akun SKP teman-teman. Nah, itu tentang technical support ya, jangan macam-macam. Nah, pasti sudah bisa lah, saya yakin semuanya sudah bisa masuk, karena kita juga sudah punya data di dalam sini siapa yang belum, siapa yang sudah masuk. Oke. Nah, nanti di dalam kelas LMS itu ada beberapa aktivitas teman-teman. Yang pertama itu sinkronus. Itu sinkronus apa? Sinkronus adalah apa yang kita kerjakan sekarang ini.
yaitu video conference secara langsung narasumbernya yang sedang Bapak Ibu jalani sekarang ini. Nah, sinkronus ini minimal itu adalah sekali. Nanti kita bisa nambah sinkronus kalau itu dibutuhkan oleh pengajarnya ataupun pesertanya. Karena materinya banyak ya, materi banyak. Nanti sinkronus ini perlu kita agenda itu dua. Terus untuk agenda kita adalah setiap hari Senin pukul 13 itu defaultnya 13.00. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link dari Bu Amel untuk sinkronus setiap agendanya di hari Senin pukul 13.00. Nah, ada namanya juga forum. Forum ini adalah wadah tempat Bapak Ibu salusi dengan pengajar. Nanti setelah melaksanakan situnya Bapaknya ngajar. Nah, di forum inilah nanti berhenti menarikkan topik diskusi di forum ini. Di situ nanti Bapak Ibu wajib berdiskusi. Nah, ada juga asinkronus. Apa sih kegiatan asinkronus? Kegiatan asinkronus adalah kegiatan mandiri. Bapak Ibu mengeksplor apa-apa yang ada di LMS. Baik itu bahan ajar, baik itu modul, baik itu kuis. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan belajar mandiri. Ini asinkronus. Nah, nanti juga akan ada tempat penguploadan tugas-tugas dari pengajar. Nanti Bapak Ibu mengupload tugas-tugas di tempat yang telah ditentukan. Mohon perhatikan tanggal terakhir pengumpulan lewati tanggal tersebut, Bapak Ibu tidak akan bisa untuk menguploadkan lagi. Dan ini merupakan kerugian yang besar karena tidak mengupload tugas. Nanti ada kuis, biasa kuisnya berbagai aneka, bisa pilihan ganda dan lain-lain. Nah, asdiking juga ada nanti kalau kita coba kita gali lagi fitur-fitur. Nah, ini sinkronus tentunya Bapak Ibu sudah melalui, tentunya sudah bisa ya, sudah bisa mendengar suara saya. Jadi Bapak Ibu hanya butuh laptop ataupun HP dan audionya. Kalau sudah mengikuti kegiatan ini tentunya sudah bisa melakukan sinkronus. Ya, tadi saya bilang bahwa tempat Bapak Ibu mengisi forum, diskusi di forum, Bapak Ibu mendownload material yang ada di LMS, belajar mandiri, Bapak Ibu mengerjakan kuis, angket, dan kuesioner lain-lainnya. Nah, ini ada hal yang penting, badge. Badge di sini atau penghargaan. Badge pada pelatihan online ini kita perkenalkan yang namanya badge. Badge itu apa? Badge itu adalah penghargaan yang diberikan kepada peserta karena telah berhasil menyelesaikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang berada dalam kelas online berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, kriteria dalam pemberian badge, peserta menyelesaikan kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan yang sifatnya activity completion. Nanti kita jelaskan di capture gambarnya. Aktivitas. Badge akan diberikan setiap 1 minggu sekali setelah peserta menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran. Jadi badge ini, setiap agenda itu ada badge-nya. Bapak Ibu wajib mendapatkan badge ini, karena badge ini adalah salah satu syarat kelulusan untuk Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah merasa melakukan semua kegiatan pembelajaran, tetapi belum dapat badge, nanti bisa menghubungi saya ataupun Bu Amel sebagai TSO. Nanti kita akan telusuri di mana kesalahannya. Kita kan berhadapan dengan sistem, tentunya nanti mungkin ada bug-nya atau error-nya, nanti kita coba. Itu yang penting Bapak Ibu mengerjakan semua kegiatan, khususnya yang ada activity completion condition.
yang berupa kotak dengan garis putus di setiap aktivitas. Nanti kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu ketika sudah ada, nanti Bapak Ibu nah ini adalah activity completion yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ini adalah badge-nya yang Bapak Ibu harus dapatkan setiap agenda berupa logo gambar warna biru ini. Nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa badge ini akan ada di profile Bapak Ibu. Nah, perhatikan yang merupakan itu adalah garis kotak dengan garis putus-putus seperti ini. Ketika dia sudah tercentang semua, secara otomatis Bapak Ibu pasti telah mendapatkan badge. Jadi untuk agenda pre-course ini ada 9 kegiatan yang harus Bapak Ibu lalui. Bapak Ibu perhatikan kondisi activity completion-nya yang ini. Yang biasanya kalau berupa file cukup diklik kotak dengan garis putus-putus ini langsung tercentang. Tetapi kalau forum, lihat kondisi bagaimana. Apakah Bapak Ibu harus membuat suatu topik, new topik, agar tercentang kotak dengan garis putus-putusnya. Perhatikan activity completion condition ini. Nah, jelas ya Bapak Ibu, teman-teman. Yang nggak bisa mendengar suara mungkin menggunakan browser Mozilla. Biasanya Chrome nggak bisa, ganti Mozilla. Mudah-mudahan bisa. Baik, pengajar memberikan suatu topik yang harus dibahas, didiskusikan bersama, selalu dicek forumnya. Untuk Android post harus dilihat apakah sudah dibaca dan dilaksanakan, dan juga perhatikan quiz ataupun tugas. Lihat, perhatikan batas waktu, jangan sampai Bapak Ibu terlena sehingga itu dan akan mengikuti semua kegiatan, membuat tugas, insya Allah lulus. Karena ada sebagian pengalaman setiap angkatan itu yang tidak lulus karena apa? Karena dia tidak mengikuti. Mungkin karena kesibukannya, mungkin karena emang kepadatan waktunya, ataupun motivasinya kurang, sehingga tidak selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan PMG ahli ini. Jadi mohon pada teman-teman terus semangat ya, karena ini adalah langkah awal teman-teman untuk menjejaki karir teman-teman di BMKG. Gimana? Masih mengikuti ya? Masih mengikuti teman-teman? Oke, semangat. Ini siapa nih? NN. Oke. Nah, ini Padlet. Mohon untuk diisi supaya kita kenal peserta yang ada di sini. Jangan sampai ada penyusup. Nah, di sini ada Mas apa ini? Mas Fahmi, ya kan? Ini Ali. Nah, ini masih muda-muda semua nih. Sepertinya masih jomblo, mungkin di sini bisa berjodohan. Ya kan, mana tahu jodoh nggak tahu kita di mana kan. Semoga
semuanya mengisi padat ini, kita saling berkenalan. Mungkin ada juga senior kita di sini di kelas, mungkin kita saling bantu ya. Mungkin ada teman yang tidak bisa mengikuti kegiatan LMS, bisa kita bantu teman-teman teman-teman yang lain yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini, maksudnya masih belum familiar dengan LMS ini, sampai ada yang ketinggalan dan tidak lulus. Nah, siap dulu. Oke. Semoga cepat berjodoh ya. Nah, syarat kelulusan ini penting. Syarat kelulusan kita ada apa? Ada dua. Pertama, yang pasti mendapatkan 6 batch. Kalau kurang dari 6 batch, Bapak Ibu harus dipaksa mendapatkan 6 batch supaya syarat pertama ini lulus. Ketika ini tidak terpenuhi, ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk meluluskan Bapak Ibu. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi itu ada dari pengajar. Ini keaktifan bisa, tugas, kuis. Keaktifan ini adalah salah satunya mengikuti kegiatan sinkronus. Ya, Bapak Ibu diusahakan untuk selalu mengikuti kegiatan sinkronus, bukannya harus tetap mengikuti. Nah, saya juga lagi melakukan kegiatan RI. Kami jangan sampai kami tidak ikut. Nanti kami akan mengurangi penilaian dari panitia. Bobotnya besar 40%. Ujian komprehensif dilakukan di akhir kegiatan, ada lebih kurang 60 soal. 60 pertanyaan, pilihan ganda. Bobotnya 30%. Yang nggak kalah penting adalah KTI. Karena seorang PMG ahli harus bisa mengerti KTI, seenggaknya bisa membuat karya tulis ilmiah. Tapi tugasnya nggak terlalu berat karena hanya meresum kegiatan jurnal ilmiah dan nanti akan dipresentasikan di depan penguji dengan kaedah-kaedah presentasi efektif. Itu yang nggak ada suaranya, volumenya udah dikencengin belum itu? Coba yang nggak ada suaranya, input soundnya itu udah benar atau belum? Nah, sudah paham ya syarat kelulusan ya? Nah, ini tadi pemaparan keterampilan ini rincian dari sistem evaluasi PMG ahli. Mohon diperhatikan. Di akhir sinkronis ini ada 3 quote yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama adalah pantang offline sebelum diklat online selesai. Jadi pantang untuk offline ketika tugas-tugas belum selesai, harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, hidup dimulai ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Bila hidup selalu berada dalam zona nyaman, lantas bagaimana kita bisa merasakan gejolak kehidupan yang sebenarnya? Padahal gejolak itulah yang membuat hidup kita lebih berwarna. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan nyaman jadi taruna, harus terus melangkah menapaki karir teman-teman hingga nanti menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang terakhir adalah it always seems impossible until it's done. Don't give up. Jadi semangat ya. Jadi jangan sampai melihat materi yang begitu banyak sehingga teman-teman merasa, waduh, ini terlalu banyak materi, sanggup nggak saya untuk menyelesaikannya. Harus semangat. Harus selesai sampai akhir pelatihan. Oke. Di terakhir, terima kasih sudah selesai paparan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai agenda pre-course ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana nanti pelaksanaan ujiannya, bagaimana masalah batch-nya segala macam. Mungkin ada yang belum paham ataupun belum mengerti. Silakan bertanya.
Oke, Mas Ali, gimana Mas Ali? Ya, silakan sesuai urutan ya. Mas Ali, silakan bertanya. Mungkin dari siapa nih Kaye? Siapa namanya Kaye? Dari Mbak atau Mas Kaye, Vicky, Mas Vicky bertanya, izin Pak di batch itu nanti otomatis tercentang atau tidak atau manual kita centang. Di eh, batch itu nanti kotak putus-putus itu otomatis tercentang ketika activity completion-nya terpenuhi. Contohnya, ketika di aktivitas forum, syarat untuk tercentang itu adalah Bapak Ibu membuat satu topik forum, maka dia akan tercentang secara otomatis. Tidak bisa centangnya. Karena itu sama aja uh, memudahkan ya. Nanti tercentang otomatis. Kalau file-file itu hanya cukup diklik, otomatis dia tercentang. Tapi kalau berupa forum, itu diperhatikan. Forumnya itu perhatikan apakah nanti cukup membuat suatu reply komentar atau membuat topik itu akan dijelaskan. Ketika sudah terpenuhi, nanti dia akan tercentang otomatis. Jelas ya, Mas Vicky? Oke, dari Mbak Fania. Ya, izin Pak untuk presentasi bagaimana? Nah, kalau klasikal biasanya kita buka suatu forum, kita bagi setiap kelas itu 3 kelompok. Ada kelompok big data, ada kelompok instrumentasi, kalibrasi, pokoknya gitulah. Nanti Bapak Ibu di kelas presentasi mengenai resume terhadap jurnal ilmiah tersebut. Tetapi ketika kita online tentu tidak bisa. Kalau online nanti Bapak Ibu membuat suatu video, saya sudah gampang bikin video ya, cukup dengan HP. Nanti dihadiri mungkin teman-teman di kantor atau di Bapak Ibu presentasi depan teman-teman, divideokan, nanti videonya dikirim linknya ke penguji. Mbak Anggun, saya ingin mengisi forum pengalaman kerja yang menarik, tapi filenya tidak temukan Pak. Pengalaman kerja yang menarik. Tunggu saya lihat dulu ya.